Hai gengs, balik lagi sama Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah dia yang ingin berjuang dan berkorban untukmu. Aduh temanya. Tapi ya aku mah gak percaya kalau dia mau berkorban dan berjuang. Kenapa jadi aku yang gak percaya ya? Agak trust issue ya guys ya. Karena semakin kesini tuh energinya tuh banyak banget kalian berdealing sama player, jadi aku mah gak percaya kalau dia mau berkorban atau berjuang juga pasti nanti ada maunya. Jangan mau tahu. Oke, ini general reading bisa resonate beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Oke, itu aja, kita mulai. Kita cek dulu ya energi kamu ke dia yang ingin berjuang dan berkorban untukmu. Hai haters, balik lagi dengan aku si Alay. Si Alay yang tiap hari subscribernya naik. Walaupun alay, tapi banyak yang makin sayang sama aku. Aku juga bingung. Ya kan udah mau bawa videonya bercanda mulu, tapi malah pada banyak yang subscribe. Berarti orang di sini tuh pintar-pintar, cerdas, dewasa. Apa yang dilihat itu bacaannya, materinya, bukan bercandaannya. Bagus itu mah, good. Jadi buat kalian yang nggak sefrekuensi sama aku, mendingan jangan sering-sering mampir ke sini, nanti pusing, kasihan, stres karena aku bercanda mulu, ya kan? Oke guys, kita lanjut. Kita masuk ke temanya ya. Energi kamu ke dia. Capek nggak sih kamu tuh ke dia? Karena hubungannya gitu-gitu aja aku lihat di sini. Kenapa ya? Hubungannya gitu-gitu aja, nggak banyak perubahan, tapi kamu tuh menganggap dia tuh beda dari yang lain. Iya. Dan kamu tuh banyak yang berubah dalam diri kamu. Misalnya kamu jadi lebih sabar, lebih dewasa sikapnya. Mungkin tadinya kamu nggak sesabar itu atau nggak sedewasa itu. Pas kenal dia malah jadi aduh gitu, karena capek kali ya ribut terus. Jadi kamu lebih tenang, lebih sabar. Kamu suka ini deh, kayak kasih sesuatu ke orang ini, hal-hal yang bikin dia happy. Tuh kan, sering marah-marah kan aku bilang tadi, soal marah-marah tuh ada. Kamu sering marah, sering tantrum, ngambek. Cinta kamu tuh sama dia, cie. Cinta tuh, makin lama perasaannya makin berkembang malah. Tapi kamu juga membatasi diri dari orang ini. Baru aku mau ngomong, ada sakit hati soalnya tuh, jadi membatasi diri. Kamu udah males nih denger apapun tentang dia, udah males dengerin dia ngomong, udah kayak gak mau dengerin lah, udah gak peduli kayaknya sama orang ini. Kamu tuh sering berusaha menguatkan diri karena orang ini. Sering menguatkan diri tuh apa? Ya itu mungkin dia bikin kamu kesel, marah, tapi kamu mencoba buat strong gitu. Kamu sering banget nih sensitif gara-gara orang ini, tapi yang kamu tunjukin tuh kamu kayak happy aja, kayak gak terjadi apa-apa. Kamu mah bager ya. Aku tuh sering ngomong Sunda ya. Cuma itu doang sih, cuma teing doang. Gak sering ya. Teing, bager. Kemarin ada yang komen tuh teteh katanya, aku teh Sundanya di mana? Aku tuh bukan orang Sunda, teteh. Aku cuma ngomong teing doang, disangkanya orang Sunda. Tapi nggak apa-apa tau, orang Sunda tuh cantik ya kan. Nah, sekarang kita cek ya energi dia ke kamu. Dia juga ngerasa ada sesuatu yang berkembang di sini, tapi dia juga membatasi diri tuh, atau mungkin dia sengaja membatasi diri dari kamu, takut terjadi hubungan yang lebih kemana-mana, jadi mungkin dia takut. Di sini dia ngerasa ada perbedaan finansial, insecure atau apa ya, entah nih siapa finansialnya, materinya yang lebih bagus gitu loh. Ada perbedaan kasta atau apa nih. Dia kayaknya suka ini deh, love bombing atau berkata-kata manis atau kasih pujian-pujian gitu. Hahaha, aku udah ngoceh-ngoceh ternyata nggak ke record.
Kalian masih bingung kenapa sih suka ngoceh-ngoceh terus nggak ke-record? Karena memorinya tuh full guys, jadi mesti disetting ke awal dulu baru dia akan balik tuh memorinya ke awal gitu. Jadi kalau aku nggak tahu ya aku kira memorinya masih banyak terus udah full, jadi pas aku ngoceh-ngoceh ya nggak ke-record deh gitu. Sekarang tuh hampir tiap hari kayak gitu, tapi aku mah sabar ya kan. Curhat iyalah biar kalian tahu pengorbanan aku, perjuangan aku tuh bikin YouTube buat warga tercinta ya kan. Nah kita lanjut ya guys ya. Aduh capek juga ya diulang-ulang gini. Energi dia ini masih energi ya, iya energi dia ke kamu pengen ada pertemuan nih karena di sini masih ada cinta-cinta, benih-benih cinta dan ada keraguan sebenarnya. Energinya sama, dia ngerasa hubungannya gitu-gitu aja ke kamu, kamu juga ngerasa kan gitu-gitu aja aku bilang tadi kan, makanya dia nggak yakin sama hubungannya. Dan sama sih dia juga melihat kamu tuh dari segi kemapanan juga, material things, karir, kemapanan, keuangan. Dia kadang juga membatasi diri nih ke kamu, menutup akses atau maju mundur atau apa. Kau pasti ngerasa deh kalau dia tuh agak-agak membatasi. Dia senang tuh dekat sama kamu, happy sama kamu. Ini kenapa ya kalau kita cek energi dia tuh kayak senang, happy, merasa beruntung dekat sama kamu. Tapi kira kita cek energi kamu, selalu kamu tuh sabar, selalu kamu tuh yang sedih-sedih gitu ya. Ih, perih aku mah jadi kalian. Oke, sekarang kita masuk ke temanya ya. Dia yang ingin berjuang dan berkorban untuk kamu. Nanti kita cek apa ya? Kenapa dia ingin berjuang dan berkorban? Sama apa ya? Ya nanti kita lihat aja deh guys. Tuh di sini tentang ada pengorbanan dan perjuangan. Pas banget kartunya keluarnya kayak gitu, sesuai temanya. Dia ngerasa berat buat berjuang, buat berkorban, dan dia ngerasa kamu sama dia tuh kayak ada sesuatu di tengah-tengah kalian yang bikin berat buat berjuang, atau nggak tahu nih apa nih sesuatunya. Bisa ada orang ketiga atau ada pihak lain, atau ada yang perbedaan kasta tadi, atau ada yang perbedaan finansial terus insecure, jadi kayak berat buat berjuang, takut. Dia ini kayak pernah meninggalkan kamu atau sempat ninggalin kamu ya, kayak ghosting atau on off. Karena pada saat itu dia ngerasa berat sih buat menjalani hubungannya. Dan energinya nih kayak twin flame ya, ada perbedaan atau apa ya. Ngerasa sama, tapi juga ngerasa ada perbedaan, itu maksudnya. Twin flame itu kan banyak kesamaan kan. Nah perbedaan itu yang bikin kalian susah buat menyatu. Itu twin flame biasanya gitu. Kan kata-katanya aja udah twin. Orangnya nih sering ini ya, kayak sering mantau kalian dari jauh. Dia belum terlalu serius sih ke kamu tuh, masih for fun. Dia tuh kayak pernah menawarkan perasaannya ke kamu, atau atau dia punya perasaan lah ke kamu. Tuh kan nih energi seseorang yang kayak membatasi diri. Kalian pernah komunikasi intens, telepon-teleponan, sleep call mungkin di malam hari. Hahaha, emang masih zaman sleep call guys? Ih aku mah mending tidur daripada sleep call. Enggak deh, aku mah mending kerja daripada sleep call. Iya, karena sleep call nggak menghasilkan uang. Kalau kerja kan menghasilkan uang. Nah, di sini dia suka kepikiran nih. Dia kayak mau tegas gitu loh ke hubungan ini. Dia enjoy, very very enjoy with this relationship. Dia sangat menikmati hubungan ini. Dia tuh tipe yang suka tebar pesona. Mungkin dia sadar dia cantik atau ganteng ya. Tebar pesona terus. Mungkin dia suka tebar pesona ke lawan jenis di sosial media gitu ya. Cie, so cantik, so ganteng dia. Udah mapan nih orangnya nih, terlihat seseorang yang kayak apa ya, terlihat seperti seseorang yang sejahtera gitu loh. Abundance, dia suka kepoin kamu tuh, tapi keponya diem-diem. Mungkin sikapnya sekarang udah berubah sih ke kalian.
Dia rasa kayak males effort gitu, kelihatannya tuh energinya slow, kayak nggak mau action gitu ya. Lu mau pacaran tapi nggak mau action, mendingan nggak usah pacaran, ya gak? Dia yang ingin, aku pakai yang ini aja deh decknya. Dia yang ingin berjuang dan berkorban ke kamu. Kenapa setiap aku bawain tema aku selalu mikir ini kayaknya temanya udah pernah dibawain atau enggak ya. Toing guys, saking tiap hari aku bawain dua tema gitu, udah nggak tahu mana yang udah pernah atau belum. Jadi maaf aja ya guys ya, kekurangan hamba ini. Dia orangnya awet muda nih dari usianya. Actionnya dia tuh sangat, aduh, kayak ular berbisa guys. Jadi kata-kata dia tuh bisa langsung menggait lawan jenis gitu. Gitu deh caranya dia. Sebenarnya mungkin ini tipe orang yang sadar dia cantik atau ganteng karena dasarnya itu kecantikan dan ketampanan dia. Jadi dia tuh sering kayak manis-manis gitu, janji-janji palsu gitu, janji-janji pelsong. Jadi orang tuh banyak yang terikat gitu ya dengan kata-kata dan janji manisnya itu. Kayak gitu maksud aku. Orangnya tuh agak sensitif, suka marah-marah atau temperamen ya. Kalau dia feminin sih lebih banyak yang suka marah, sensitifan. Mungkin di usia berkembang nih, orang umur-umur di usia berkembang. Mungkin saat ini juga banyak mereka yang lagi fokus ke goals hidupnya. Ada dari mereka yang berharap ke kamu. Tapi berharap juga nggak banyak action atau nggak kelihatan banget kalau dia tuh berharap. Dia suka kepoin kamu tuh. Iya, tapi diam-diam aja karena dia nggak mau kalau kamu tahu dia masih kepoin kamu. Gengsi, dia gengsi. Tuh kan dia cantik, ganteng, nggak seperti usianya sih. Orangnya intuitif nih, kan? Dari tadi aku bilang nih orangnya pasti cantik atau ganteng. Banyak yang deketin gitu loh, tuh. Banyak yang ketarik. Mungkin dia punya magnet. Magnet apa? Magnet menipu. Menipu dengan kecantikan atau ketampanannya dia. Aduh. Dia yang ingin berjuang dan berkorban untukmu. Cia, berarti kalian ini pantas diperjuangkan menurut dia. Dia tuh dia seseorang yang tahu tarot atau dia suka cari pencerahan di tarot. Kalau kamu tahu tarot harusnya dia juga tahu sih. Kalian pasti pernah ngomongin, kamu tahu tarot nggak? Tahu. Kamu tahu nggak si Dinda tuh yang reader tarot di YouTube, si Raisa, tahu nggak? Yang orangnya tuh alay, suka bercanda mulu. Pasti kalau satunya tahu tarot, pasti satunya juga diomongin atau dikasih tahu. Pasti jadi dua-duanya tahu tarot ya. Tuh, mungkin dia seseorang yang suka kamu kepoin juga di tarot. Iya. Dia ini tipenya itu sukanya mengejar daripada dikejar. Jadi hunter, dia lebih sukanya mengejar gitu ya. Very maskulin mungkin dia orangnya. Dia suka memandangi kalian dari jauh sih. Dan mungkin ada yang lagi proses healing nih kalau kamu sama dia udah menjauh, udahan. Ada jiwa seni nih. Apa dia suka ngelakuin apa nih ya? Atau dia kreatif juga mungkin. Ada perubahan karir nih dia saat ini. Entah karirnya baru, entah baru pindah kerja, atau karirnya berubah, atau dia nambah karir. Pokoknya di sini ada career change. Mungkin ada nambah karir baru atau double job sekarang atau ada side job. Dia seseorang yang suka belajar, suka baca buku, wawasannya luas, educate, suka baca buku, reading, dan punya banyak option mungkin. Makanya kamu tuh cuma salah satu option atau seseorang yang dipertimbangkan karena dia juga punya pilihan lain. Tapi mungkin dia milihnya kamu kali ya. Dia orangnya oportunis ya, apa aja tuh sangat dilihat peluang sama dia. Mungkin dia agak-agak childish, kekanak-kanakan, tapi juga bisa dia seseorang yang suka mengajar, mungkin guru, dosen, atau apa aja biasanya ya kalau yang suka ngajar. Ya kurang lebih seperti itu sih. Atau dia tipe-tipe orang yang suka ngajarin orang gitu ya, kayak aku.
Aku mah bukan suka ngajarin orang guys, tapi sotoy. Emang sotoy aja nih si alay ini Raisa. Iya enak aja, nggak mau aku dibilang alay. Gara-gara kok si itu tuh si toxic kemarin ada yang komen alay, aku jadi ini nih alay-alay. Gak ada ya, aku tuh si cantik Raisa. Sorry. Sorry. Dia yang ingin berjuang dan berkorban padamu. Aku tuh nggak suka guys, kayak hal-hal negatif yang energi-energi negatif aku tuh nggak suka. Tapi kalau ada orang kayak gitu aku biasanya nggak peduli sih. Hahaha, nggak peduli, bodo amat. Jadi aku tetap bisa kontrol my energy karena aku punya self control, karena aku anak spiritual, jadi bisa punya apa sih, kayak kontrol energi sekalipun ada yang energi negatif, jauh-jauh sana ya. Nah dia yang berkorban untukmu, dia ngerasa tuh kamu soulmate-nya. Oh my god, mungkin ada sesuatu yang beda yang dia rasain. Aku nggak bisa jelasin bedanya apa ya. Kalian mungkin juga pernah ngerasain beda banget nih sama seseorang ini. Mungkin sama yang lain nggak sebaper ini, nggak segila ini, nggak sebucin ini. Tapi sama dia kok energinya gini. Nah mungkin dia juga ngerasa kayak gitu. New romance, apakah ini hubungannya nggak terlalu lama atau bermasalah baru-baru ini, atau hubungannya pas baru-baru tuh langsung ngerasa ada feeling gitu. Ada spiritual connection deh kayaknya. Ini hubungannya ada yang tiba-tiba break gitu aja, menjauh aja gitu. Dia seseorang yang masih suka kebebasan. Ya, playing sana sini guys. Tuh dia fokus kayaknya ke masa depan, karena ini di sini kayak seseorang yang masih dalam masa pertumbuhan. Kayak bocah ya, masa pertumbuhan. Kayak ini, lagi ini di usia berkembang, jadi dia masih yang mengejar cita-cita, karir, target. Ya gitu, apalah gitulah, keduniawian. Dia masih mengejar kayak gitu. Tuh di sini ada dream big. Dia seseorang yang punya keinginan besar, cita-cita besar. Atau mungkin bisa juga dia suka mimpiin kamu. Relate sama yang tadi aku bilang dia lagi proses move on. Di sini ada time to move on. Oh, tadi sebelumnya aku bilang ada yang lagi proses healing. Nah, itu ada yang lagi time to move on nih. Jadi dia berusaha buat let go kamu atau let go hubungan ini. Ya mungkin lagi proses healing, move on, jangan sedih ya. Apa sih move on healing tapi tiba-tiba ada wait. Jangan-jangan dia diam-diam nungguin kamu, atau masih kayak kepo sih. Jadi kayak ini kamu bakal datang kayak bakal cari dia atau enggak ya. Jadi ini di sini energinya masih ada yang wait, nunggu-nunggu. Tapi bisa aja dia nunggu-nunggu tapi nggak yang berharap gimana gitu, bisa aja sih. Tuh dia energinya slow, bukan yang gimana gitu. Energinya slow, mungkin kamu ngerasa kayak ini orang maunya apa sih, kok nggak ada kejelasan, nggak ada kepastian, nggak ada action yang gimana gitu yang kamu lihat. Mungkin dia sosok dekat dengan sosok orang tua, keluarga. Mungkin beberapa dari mereka nih orang tuanya ada yang udah tiada, mungkin orang tua yang cowok, mungkin father. Di sini ada sosok father soalnya. Dia orang yang suka berdoa, manifestasi. Apakah dia suka manifestasi kalian? Serem deh. Makanya kamu mungkin ketarik-tarik energinya. Kita cek dulu ya, kenapa dia ingin berkorban dan berjuang untuk kamu. Kenapa? Karena mungkin ada seseorang yang nggak bisa jauh, nggak bisa lepas. Ada yang mau new beginning juga nih di sini. Dia merasa kehilangan nih, kehilangan kamu atau kehilangan seseorang, terus jadi dia menemukan kamu ya. Dia masih kepo sih tentang kamu, masih curious about you tuh, kayak masih pengen tahu. Ada sesuatu yang terjadi di antara kalian dan dia ngerasa ini tuh hubungan harus diselamatkan kayaknya. Ada seseorang yang mau komunikasi nih ke kamu nih.
kalian tuh suka bantu dia, jadi kayak dia nggak bisa juga sih kehilangan kamu, seseorang yang berharga yang suka bantu dia. Banyak harapan-harapan di hubungan ini, apa aja banyak, dia banyak berharap ke hubungan ini. Ya memang energi dia tuh yang tadi aku bilang mengejar, jadi dia suka sesuatu yang dia kejar, yang dia cari-cari, yang dia ingin perjuangkan, dimana dia mau fight. Dia mungkin suka tantangan guys, jadi dia suka yang susah-susah, ngejar-ngejar tuh dia suka. Kan ada yang kayak gitu, sukanya mengejar. Dan ada sesuatu yang dia persiapkan nih, entah dia mau ngelakuin apa, tapi ada sesuatu yang dia mau persiapkan buat kamu, buat hubungan kalian. Dia pengen kamu tuh punya, dia pengen kamu tuh jangan ngejudge dia, dia pengen punya self image yang bagus di mata kamu. Ya orang ini sih, ada juga nih dari mereka yang kayaknya hatinya dibikin move on sama kamu. Contoh, kamu hadir di saat dia tuh lagi terpuruk, lagi mau healing, nah itu disembuhkan sama kamu. Jadi susah lah dia lupain kamu juga. Dia masih mau tahu tentang kamu, masih mau denger apapun tentang kamu. Dan ada yang ngeliat kalian tuh dari sisi kemapanan. Jadi ibaratnya nih, kalau apa ya, kalau sama kamu pasti hidup aku enak nih gitu, bahagia nih. Nggak merepotkan soalnya kalian tuh, tapi direpotkan ya. Ya, kamu tuh pekerja keras. Ini kenapa banyak koin-koin yang keluar? Iya tuh, berarti memang dia melihat kamu dari sisi kemapanan atau finansial, karir. Mungkin dia juga orangnya material things, jadi mungkin sefrekuensi juga sama kamu. Dia lihatnya dari sisi itu, pentacle soalnya. Kamu pekerja keras, dia suka itu. Dan kamu tuh susah buat dideketin, jadi mungkin semakin susah semakin dia tertantang untuk berkorban buat kamu. Kamu juga agak menutup diri sih. Dia ini kelihatannya nih kebanyakan ya tentang seseorang yang kepoin kamu, sama tentang material things tuh. Tipe-tipe orangnya kayak gitu. Dia masih sering teringat kamu sih, sering mengingat momen-momen pas kalian lagi dekat gitu. Dia seneng, dia happy di situ. Kamu penyabar, mungkin orang-orang gak sesabar itu menghadapi dia, tapi kamu penyabar. Bisa juga kalian tuh cuek sama dia. Orang-orang mungkin ngejar dia, tapi kamu cuek. Nah itu mungkin dia ngerasa kamu beda. Ada juga yang lihatnya kayak gitu kan guys. Sama kamu tuh dia senang, happy, energinya tuh kayak playfulness, diajak main asik, diajak apa aja lah, asik lah, nggak usah dijelasin lah. Nggak tahu apa aja ya kan, gimana kalau orang punya hubungannya, ngapain aja ketemu, main, ngobrol, ya mungkin kamu orangnya asik, nyambung, klik gitu ya, easy going, diajak apa aja asik. Mungkin beberapa kalian itu sudah mapan ya, jadi ya dia suka orang yang sudah mapan, sudah stabil hidupnya. Tuh kan pentacles lagi yang keluar. Kenapa dia ingin berjuang dan berkorban? Karena sama kamu dia sering ngerasa nyaman, happy, energinya tuh positif gitu, energinya bagus. Dia tuh sering ragu sama dirinya sendiri, dan sering kalian tuh meyakinkan kalau dia tuh hebat, dia bisa, dia keren. Nah jadi kayak support system mungkin kali ya kalian tuh. Kalian juga banyak yang bantu dia dari sisi finansial atau karir atau bantu apa aja. Mungkin dia ngerasa apa ya, kalian tuh banyak perkembangan hidupnya. Jadi apa ya, bisa dibilang seseorang yang berkembang, itu dia suka sih.
Kalian juga banyak ini sih, perhatian, care, kasih sesuatu mungkin ke orang ini dalam bentuk gift. Jadi dia merasa dispesialkan, diratukan, dirajakan, merasa ya dipentingin gitu. Siapa yang gak happy ngerasa dispesialin, ya kan? Cuma martabak doang yang gak happy dispesialin. Raisa orang lagi serius bercanda. Apalagi ya, kita cek ya perasaan dia padamu. Ini sebenarnya waktunya udah 1 menit lagi nih, harusnya udah selesai. Perasaan dia yang ingin berkorban dan berjuang untuk kamu. Tapi itu yang seru apa yang terjadi selanjutnya? Enggak deh, udahlah, perasaan aja lah. Gak yakin apa yang terjadi selanjutnya, paling juga gitu-gitu aja. aku aja gak kenal dia udah hopeless duluan ya guys, apalagi kalian yang kenal dia. Perasaan dia tuh udah ngerasa hubungannya udah berakhir sama kamu, tapi dia bingung nih, ini mau move on atau enggak gitu. Atau bisa juga karena ini kartunya kartu death, jadi ada sesuatu yang berakhir tapi dia masih ingin memulai new beginning. Ada kan sebelum-sebelumnya tadi ada new something new di sini. Tapi kalau orang bilang new beginning, kalian jangan terlalu berharap dulu ya, kalem, santai. Ntar orang datang kalian langsung baper ya, santai pokoknya. Kalau ada orang datang biasa-biasa aja gitu ya. Harus punya apa? Self control, kata Raisa, harus diingat itu ya. Selain apa? Selain jangan mau tahu, harus punya self control buat diri sendiri. Oke? Perasaan dia tuh ngerasa kamu tuh bersinar. Iya, dari tadi kan yang aku lihat tuh pentacles terus. Entah kalian bersinar, bercahaya gitu ya, glowing. Matahari gitu kali ya, bercahaya. Entah kalian tuh beda sama yang lain. Mungkin yang lain tuh kayak karirnya biasa aja, orang yang dekat sama dia biasa-biasa, tapi kamu tuh keren gitu di mata dia. Perasaannya nggak banyak yang berubah tuh kan, dia aja ngerasa nggak ada yang banyak berubah di hubungan kalian. Gimana kalau tadi aku cek apa yang terjadi selanjutnya, nggak ada yang berubah. Orang dianya tuh sambil makan sambil minum kopi, nggak ada ngelakuin apa-apa. Gimana mau berubah? Makanya agak useless kan kalau aku tadi bacain apa yang terjadi selanjutnya. Apa ya, kayak his or she's very enjoy with this situation yang gitu-gitu aja ya. Iya nih yang keluar perasaan-perasaan yang kayak ya udah aku menikmati keadaan seperti ini dengan yang aku diam aja nggak ngelakuin apa-apa, dengan aku yang diam aja nggak komunikasi gitu. Padahal ini hubungannya udah yang hancur-hancuran, udah yang gersang hubungannya, tapi dia diam aja tuh, nggak berusaha untuk memperbaiki, walaupun di sini udah ngerasa ada ikatan di antara kalian. Kepikiran buat komunikasi, tapi ingat ya, baru kepikiran aja nih ya, jangan ngarep-ngarep banget. Dia ngerasa nih ada sesuatu yang belum selesai di antara kalian, masalah atau unfinished business atau digantung. Tapi terlanjur salah satunya membatasi diri. Mau ketemu kayaknya sama kamu, tapi nggak yakin kamu mau ketemu atau nggak yakin sama hubungannya sih. Karena di sini energinya beda nih. Salah satunya dewasa, salah satunya kekanak-kanakan. Ya nggak match lah energinya, ya nggak? Gitu. Udah itu aja deh guys. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Raisa capek guys, bikin video mulu, kalian mah enak dengerin doang. Bisa-bisanya ya dia ngomong kayak gitu. Padahal mau bikin video dia sendiri ya, nggak ada yang maksa. Kalian nggak maksa aku bikin sih, cuma kalian tuh kalau aku nggak bikin, kalian suka komen gitu tiap hari, nyariin gimana aku nggak tertekan gitu kan. Oke, kita cek ya zodiak dia yang ingin berjuang dan berkorban untuk kamu.
Tapi jujur ya guys, aku tuh ya kenapa masih suka konten, bikin YouTube, TikTok gitu. Karena kalian banyak yang nungguin aku. Ya aku tuh bikin konten buat warga-warga kesayangan aku aja. Jadi kalau ada warga-warga lain gitu yang nggak match energinya sama aku, yang nggak sefrekuensi, lah emang aku bukan bikin buat kalian gitu. Ya gak, my warga kesayangan. Boleh kalian tuh nggak disayang sama mantan kalian tuh nggak disayang sama keluarga kalian tuh ngerasa kesepian, nggak punya siapa-siapa, tenang aja, tapi ada aku di sini yang sayang sama kalian. Peres nggak tuh? Zodiak dia ada zodiak Cancer, Capricorn, Gemini, Libra, Scorpio, Sagittarius, Leo, Virgo, Aries. Inisial huruf dia. Lucu banget, ada yang komen di video sebelumnya. Katanya kalau reading itu jangan kebanyakan bacot, katanya. Muak katanya denger aku. Lah kalau aku nggak ngomong, aku diem. Aku gimana caranya? Udah mah nggak ada mukanya, tangan doang, masa aku diem aja. Pesan aku ya, buat nenek-nenek tua yang bawel gitu, kalau aku ngoceh-ngoceh katanya aku bacot, mending kamu ngaji aja, tadarusan tuh bareng-bareng itu ibu ustazah di pengajian, nggak usah nontonin YouTube biar masuk surga. Gak usah pikirin cinta-cintaan ya. Kenapa aku bilang nenek tua? Ya ngapain aku ngehargain dia aja nggak ngehargain aku, ya nggak, kesayangan aku. Inisial hurufnya ada A, F, X, O, J, N, K, U, Y, S, B, Q, W, R, T, L, D, Z, H. Oke, itu aja. Thank you buat yang udah menyimak ya. Don't forget to stay positive, raise your heart, mind, and soul. Dadah, nenek-nenek tua. Bye-bye toxic people.